Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan satu hari lagi buat kita. Kamis 10 Maret tahun 2022. Tuhan pasti memelihara kita sepanjang hari ini, sama seperti Dia telah memelihara kita sepanjang malam yang sudah kita lewati. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini. Dan kita akan melanjutkan renungan kita dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Ayub pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul perenungan kita hari ini, ketika cobaan menerjang hidup kita. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sidang jemaat Tuhan, adalah sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan selalu baik dan semuanya berjalan normal. Tetapi jika keadaan berbalik 180 derajat, ada kesesakan, penderitaan, ada sakit penyakit dan sebagainya, masih bisakah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan? Atau mungkin kita akan bersikap seperti istri Ayub. Ketika Ayub mengalami masalah dan penderitaan yang bertubi-tubi hingga semua yang dimilikinya ludes habis semuanya, istrinya berkata kepada Ayub, masihkah bertekun engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dalam mengarungi lautan kehidupan di dunia ini, tidak selalu mulus dan tenang. Kadang ada riak-riak kecil, deburan ombak, hembusan angin, bahkan gelombang yang begitu besar dan sangat ganas. Orang dunia bilang bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ada suka, ada duka. Dan dalam hal ini Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Seringkali kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau atau apa yang kita kehendaki. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi seperti yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, kita langsung marah. Kita kecewa kepada Tuhan. Iman kita mulai goyah dan kita mulai malas untuk berdoa, malas beribadah, dan sebagainya. Kemudian kita mulai mereka-reka jalan sendiri yang menurut pemikiran kita baik, padahal belum tentu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari kita belajar dari Ayub yang meski harus mengalami ujian berat, masih bisa menyikapinya dengan pikiran yang positif. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Belajarlah menerima keadaan apapun, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Bila saat ini kita sedang mengalami hal-hal buruk, mungkin hubungan suami istri yang kurang baik karena satu dan lain hal, perekonomian dan pekerjaan mengalami goncangan, berhentilah untuk mengomel, berhentilah untuk mengutuki keadaan. Semuanya itu hanya akan menguras tenagamu. Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan sampai hal-hal buruk dalam hidup kita dimanfaatkan iblis untuk merampas sukacita dan damai sejahtera kita. Nikmati hari-harimu, karena percayalah ketika kita ada saat ini, itu artinya kita siap untuk menikmati anugerah Tuhan. Namun mohonlah pertolongan Roh Kudus supaya kita diberi kekuatan untuk menjalani kenyataan hidup ini. Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 18b, aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Apapun persoalan yang terjadi di dalam hidupmu, riak-riak kecil maupun gelombang atau badai yang sudah mulai mendekat atas rumah tangga, atas perekonomian, atas anak, atas istri, atas pekerjaan, tetaplah tenang. Jangan pernah bereaksi secara negatif. Berdoa dan berdoalah. Sebab tidak ada yang tidak sanggup dilakukan oleh Tuhan
ketika kita meminta pertolongan darinya. Baginya tidak ada yang mustahil. Hanya saja kita harus terpaut dan tetap fokus kepada Tuhan dan percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Jangan pernah menyelesaikan persoalan hidupmu dengan ide dan pemikiranmu semata. Minta Tuhan dengan caranya yang hebat, melawat, menjamah, dan memberkati hidup kita. Diberkati kita semua. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali. Meskipun berat, kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Percayalah, Tuhan ada di sana. Dan Dia akan selalu menopang bagi setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.